Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta. Ahlan bik. Wahlan bik. Ketemu kembali bersama Ana ya di eh, di bulan kedua ini Ana diamanahkan untuk membersamai antum semua belajar Nahwu Shorof bersama-sama dengan modul yang sudah diberikan. Insyaallah ta'ala selama 20 pertemuan ke depan Ana akan membersamai antum semua. Kita akan bareng-bareng belajar Nahwu Shorof. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu. Ya, apa sih ilmu Nahwu? Ya, simpelnya ilmu Nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat dari akhir sebuah kata. Ya, tentang perubahan harokat dari akhir sebuah kata. Jadi wilayah ilmu Nahwu itu dia adalah perubahan harokat. Ya, simpelnya seperti itu. Ya, dia berbicara tentang perubahan harokat. Dengan mempelajari ilmu Nahwu, ya, kita bisa mengetahui, atau memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perubahan harokat itu bisa mempengaruhi makna. Maka orang yang mempelajari Nahwu, dia bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik, insya Allah. Kemudian, dengan mempelajari Nahwu dan Shorof, dia terhindar dari kesalahan berbahasa. Orang yang tidak belajar Nahwu Shorof, dia akan terus dihantui kesalahan berbahasa. Ya, ini berkaitan dengan harokatnya. Kemudian, orang yang mempelajari Nahwu Shorof, dia akan mudah mendeteksi harokat, akhir harokat dari sebuah kata. Ya, dia bisa mendeteksi dengan baik. Karena semuanya sudah ada ketentuannya masing-masing. Ya, semuanya sudah ada ketentuannya masing-masing. Kalau wilayah ilmu Nahwu itu wilayah harokat. Harokat dari akhir sebuah kata. Kalau sorof itu perubahan katanya, perubahan bentuknya. Jadi kalau Nahwu itu perubahan harokatnya, ya. Kalau ilmu sorof itu perubahan bentuknya. Misalkan, Anda berikan kata Zaidun. Zaidun, ya. Dalam kondisi itu, dia bisa menjadi Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidun. Nah, nanti yang akan mempengaruhi kata ini adalah amil di depannya. Ya, gara-gara amil inilah harokat akhir dari Zaid berubah. Ya, bisa Zaidun, ya, jikalau memang dia didahului oleh amil rofa, ya, amil rofa maknawi maupun lafzi. Kemudian Zaidan,
jika dia didahului oleh amil nasab, ya, atau Zaidin jika dia didahului oleh amil jar. Seperti itu. Nah, jadi kita sekarang di bulan kedua akan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah-kaidah bahasa Arab inilah yang biasanya kita namakan dengan an-nahwu was-sarf. Ya. Nah, pada bulan pertama yang kita pelajari itu adalah bahasa. Makanya ulama ul-lughah, ya, ahli bahasa itu membedakan menjadi dua hal. Ada ilmu bahasa, ya, ada ilmu bahasa dan ada bahasa, ya. Kalau al-lughatu al-arabiyah itu bahasa Arab, muhadasah, bagaimana eh, kita praktek, ya, banyak praktek, itu namanya al-lughatu al-arabiyah. Selalu menekankan pada muhadasatu al-kalam, al-muhadasah. Penekanannya ke al-muhadasah. Tapi kalau anil lughatil arabiyah atau yang disebut dengan ilmu al-ulum al-lughawiyah, ilmu-ilmu bahasa, itu diantaranya adalah ilmu nahwu, wassaraf. Jadi itu harus kita bedakan antara bahasa Arab dengan ilmu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu muhadasah biasa, ya, percakapan, bagaimana kita bisa terbiasa berbicara bahasa Arab. Tapi kalau kita berbicara tentang eh, ilmu al-lughah atau ulumu al-lughah arabiyah, maka itu adalah cabang dari ilmu bahasa itu sendiri, ya. Di antaranya adalah an-nahwu was-saraf wal balaghah dan lain sebagainya. Itu sebagai mukaddimah saja teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kita masuk saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama ini adalah anwa'ul kalimah. Anwa'u al-kalimah. Macam-macam atau jenis-jenis kata. Nah, anak kecilkan dulu. Nah, jelas ya teman-teman ya. Yang di depannya. Meskipun di HP kayaknya agak kecil-kecil ya. Tapi ini sebentar aja. Nanti Anda zoom lagi. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Meskipun ada pendapat yang mengatakan jenis keempat. Tapi pendapat ini tidak bisa dijadikan pegangan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Qatrun Nada, beliau mengatakan, jika ada jenis keempat, niscaya dari turun-temurun itu akan dijelaskan oleh para ulama. Tapi ini hanya segelintir saja yang menyebutkan. Dan itu juga tidak masyhur pendapatnya. Memang ada pendapat yang mengatakan jenis keempat itu adalah isim fi'il, ya. Tapi isim fi'il ini bukan jenis kata yang keempat, tapi dia termasuk isim. Ini menurut pendapat yang rajih dalam hal ini. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan kita bahwa dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga kata. Ya, pokoknya kapanpun teman-teman melihat sebuah kata dalam bahasa Arab, dia tidak akan pernah keluar dari tiga hal ini. Ya, tidak akan pernah keluar. Gak mungkin ada jenis yang keempat, apalagi jenis kelima. Jenis pertama itu adalah isim, ya. Jenis kedua itu adalah fi'il. Jenis ketiga adalah huruf. Jenis pertama isim. Jenis kedua fi'il. Jenis ketiga
huruf, ya. Jenis pertama isim. Isim itu simpelnya kata benda ya. Kata kata benda. Biasanya diterjemahkan seperti itu biar simpel ya. Kemudian kata kedua fiil. Fiil itu adalah kata kerja ya. Kata kata kerja. Kemudian huruf ya. Huruf itu kalau kita terjemahkan bisa kata penghubung ya, kata bantu ya bisa. Kemudian kita masuk ke jenis pertama ya teman-teman sekalian. Barakallahu fikum, isim. Isim kata kita tadi adalah kata benda. Dia memiliki arti dan memiliki ciri. Ntar ada zoom dulu. Nah, biar kelihatan nih. Kurang ya. Nah, kan enak ini. Isim itu sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum ini, dia memiliki arti dan memiliki ciri, ya. Arti isim yang pertama, dia menunjukkan sebuah nama, ya, menunjukkan sebuah nama, ya. Pertama, bisa berupa benda, bisa berupa orang, ya, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa tempat, ya. Jadi itu isim jauh dari arti ya yang pertama yaitu nama ya. Biar simpelnya gini aja ya. Isim itu kalau ditinjau dari arti ya, dia bisa bermakna nama, menunjukkan sebuah nama, bisa juga menunjukkan kata ganti, bisa juga menunjukkan kata tunjuk, bisa juga menunjukkan angka ya. Jadi ada empat kurang lebih arti isim ya. Isim memiliki arti ya. Jadi artinya itu arti isim bisa menunjukkan sebuah nama, bisa bermakna kata ganti, bisa bermakna kata tunjuk, bisa bermakna angka. Mungkin teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Arab agak kebingungan ya. Tapi ya semoga ini langkah awal bisa mengenali ilmu nahu ya. Awal-awal memang pusing, tapi dengan berjalannya waktu insya Allah Allah mudahkan. Ya, Amin. isim ya, dia kan memiliki arti. Arti yang pertama adalah nama. Nah, nama ini bisa berupa benda, ya. Maktabun, maktabun, meja, benda. Kemudian bisa berupa nama orang, seperti Ali, seperti Ali. Ali ini nama orang. Kemudian nama itu bisa juga mencakup hewan, seperti kitun, kitun kucing, ya, kitun kucing. Kemudian nama yang mencakup tumbuhan seperti syajarotun, pohon, ya. Kemudian nama bisa juga mencakup tempat seperti Makkah. Makkah itu Mekah ya. Kemudian teman-teman sekalian, isim dia memiliki arti lain. Apa itu? Mengandung kata ganti. Mengandung kata ganti. Bentar ya,
Baik, kita lanjutkan ikhwah. Suara anak terdengar jelas nggak ya? Jelas Ustaz. Kebetulan Nah, di Ustaz. Depok hujan deras ini, Masya Allah. Kurang besar Ustaz suara. Kurang besar ya? Kurang besar ya? Mungkin efek hujan mungkin ya, wallahu alam. Nah, ikhwah sekalian. Kita lanjutkan ya. Kok jadi gini ya? Bentar, bentar. Bentar ikhwah. Menghilang ini. Kita share lagi. Nah, ikhwah sekalian. Kita masuk ke isim yang mengandung makna kata ganti. Ya, kata ganti. Kata ganti ini dalam bahasa Arab banyak ikhwah sekalian ya. Tapi di sini hanya disebutkan satu saja dalam rangka memudahkan. Kata ganti di sini huwa, dia. Sebenarnya banyak ya. Ada huwa, hia, huma, hum. Kemudian apa lagi? Hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, dan lain sebagainya. Kata gantinya banyak dalam bahasa Arab. Tapi di sini disebutkan satu saja. Huwa, ya. Huwa itu kata kata ganti, artinya dia, laki-laki. Ya. Kalau mau belajar nahwu secara runut ya di kitab-kitab para ulama nanti ada itu disebutkan ad-dhamair ya. Ad-dhamair kata ganti. Kemudian kita masuk ke isim yang mengandung makna yang bermakna kata tunjuk. Kata tunjuk ya, kata tunjuk, dia nunjuk ya, kata tunjuk. Seperti hadihi, hadihi itu ini artinya ya. Ini juga disebutkan satu aja. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu kata tunjuk banyak ya, tapi di sini disebutkan satu saja dalam rangka memudahkan. Karena kita memang tujuannya ingin mengenalkan makna isim secara umum ya, belum secara terperinci. Kalau terperincinya nanti ada waktunya ya di kitab-kitab khusus ya. Di sini hanya disebutkan secara umum saja. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke isim yang mengandung makna berupa angka. Ya, angka ini mafhum ya, bisa kita pahami angka. Seperti wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Itu adalah angka. Di sini contohnya sab'atun, 7. Ya. Jadi selesai sudah pembahasan isim atau pembahasan makna-makna isim. Makna isim yang pertama nama, ya. Bisa berupa benda, bisa berupa orang, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa tempat. Dan isim bisa juga bermakna kata ganti, huwa. Isim bisa juga bermakna kata tunjuk, hadihi, hada, hadani, haulai, dan seterusnya. Isim bisa juga bermakna bermakna kata tunjuk ya, bisa juga bermakna angka. Sab'atun ya, 7. Seperti itu.
Jadi alhamdulillah barusan kita sudah mempelajari makna-makna isim ya. Kemudian kita akan mempelajari apa sih tanda-tanda isimnya itu. Kalau kita bisa mengetahui tanda-tanda isim ini, sangat mudah sangat mudah bagi kita untuk mendeteksi. Oh, ini isim. Bagaimana kita bisa tahu ini isim? Dari tanda-tandanya. Jadi, tanda-tanda itu perlu kita ketahui dengan baik. Ya, dari tanda-tanda inilah kita bisa mengetahui hakikatnya. Ya, kita bisa mengetahui hakikatnya. Ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui ini kok isim? Kenapa bukan fiil? Kenapa bukan huruf? Nah, kita bisa mengetahuinya dari tanda-tandanya. Jadi perlu sekali kita betul-betul memahami tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah memudahkan kita untuk mendeteksi hakikat sebuah kata. Dalam hal ini, ya, tanda-tanda isim yang pertama tanwin. Tanwin, ya. Contohnya kolamun. Tanwin itu kita semua sudah tahu ya tanwin. Seperti kolamun, kolaman, kolamin itu tanwin semua. Pokoknya tanwin itu dia diakhiri dengan nun sakinah ya. Sebagaimana disampaikan oleh ulama lughah ya bahwa at-tanwin itu secara bahasa adalah at-taswid ya, at-taswid. Qalamun artinya pena. Kita ambil contoh lain misalkan dalam Al-Qur'an, kitabun anzalnahu. Kitabun di sini ada tanwinnya. Kitabun, bun, bun. Ketika kita mengatakan kitabun, itu ada nun sukun di ujungnya. Kitabun. Contoh lain, misalkan syajarotun, pohon kan artinya. Syajarotun, pohon. Ya, itu juga ada tanwinnya. Kemudian tanda isim yang kedua adalah berawalan al. Berawalan al. Contohnya asyajaratu ya. Asyajaratu alif lam syamsiyah. Kemudian contoh lain misalkan al-qalamu, al-qalamu. Oh, kita bisa tahu bahwa al-qalamu ini isim. Kok kita bisa tahu? Ada alif lamnya di situ. Contoh lain, asyajaratu. Oh, ini isim nih. Kok bisa tahu isim? Ada tandanya. Alif lam. Ya, seperti itu juga di nomor pertama tadi tanwin. Qalamun. Qalamun ini isim. Qalamun isim. Kok bisa tahu? Ada tanwin. Ada tanwin. Kemudian tanda isim yang ketiga jar. Jar ya. Jar ini adalah salah satu keadaan ya. Ini jar ini salah satu jenis i'rab ya. Salah satu jenis al-i'rab. Karena al-i'rab itu ada empat. Nanti insya Allah kita akan kita pelajari ya. Jar itu adalah salah satu jenis i'rab yang dimana gara-gara
gara-gara apa namanya? Nanti ada namanya amil jar ya, ada amil jar. Simpelnya al jar ini dia didahului oleh amil jar ya. Lebih gampangnya lagi kalau jar itu dia berharokat kasroh ya, itu aja, berharokat kasroh atau pengganti kasroh, itu saja ya. Jadi jar itu dia salah satu jenis i'rab. Simpelnya kalau ingin memahami secara umum, jar itu adalah dia berharokat kasroh atau penggantinya ya, atau penggantinya. Misalkan ya, eh, misalkan Anda berikan contoh, dahaba aliyun ilal masjidi ya, ilal masjidi. Al masjidi ini kita katakan isim. Kenapa kita katakan isim? Pertama, ada tanda isim di situ. Hmm. Apa? Alif lam. Al masjidi. Al masjidi. Ada alif lam di situ. Ya. Kemudian tanda yang kedua al jar. Al masjidi. Di. Kita lihat harokat akhir ya. Harokat akhir atau harokat huruf terakhir ya. Jangan lihat harokat huruf pertamanya, enggak. Kalau ilmu nahwu itu yang kita lihat adalah harokat huruf terakhirnya. Harokat huruf terakhirnya. Al-masjidi. Al-masjidi. Maka kita lihat harokat huruf dal. Ya, kita perhatikan harokat huruf dal. Al-masjidi. Harokatnya apa? Kasrah. Berarti dia al-jar. Al-jar. Tanda isim. Ya, karena kemasukan abil jar. Seperti itu. Di sini contohnya bismillahi. Mana jarnya? Di sini jarnya ada dua, ya. Apa isimnya di sini ada dua. Dan tanda isim itu kita dapati karena jar semua, ya. Jar semua. Pertama, bismi, mi ini jar karena dia kemasukan amil jar yaitu huruf jar ba di sini. Jadi mi di sini dia berharokat kasroh gara-gara ba di sini. Kemudian Allahi, Allahi harokat huruf terakhirnya ha kasroh. Kok bisa kasroh Ustaz? Iya, karena dia kemasukan amil jar yaitu idofah. Jadi ala kulihal jar di sini dia berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Yang kita lihat adalah harokat huruf terakhirnya. Bukan di tengah, apalagi di depan. Enggak, ya. Jadi teman-teman sekalian ya, karena kita belum mempelajari amil-amil ya. Jadi kita masih belum tahu ini kenapa bisa al-masjidi, kenapa bisa al-masjidu, kenapa bisa al-masjida. Itu nanti pembahasannya insya Allah ya. Sekarang anak sampaikan secara umum saja ya. Al-masjidi di sini dia sebagai isim, sebagai isim. Kenapa? Karena al-jar. Ada harokat kasrohnya, harokat kasroh di akhir. Kemudian tanda isim yang keempat ya, dimasuki huruf jar ya. Sebenarnya nomor tiga dan keempat ini ada kaitan erat ya. Ada kaitan erat. Ada sebagian ulama yang mengkritik hal ini ya.
Nomor 4 itu sebenarnya tidak perlu disebutkan karena sudah diwakilkan nomor 3. Tapi ada juga yang membelanya. Nggak apa-apa nomor 4 disebutkan. Ya, dalam rangka memudahkan pemula. Jadi teman-teman yang sudah pernah mempelajari ilmu nahu, ini pasti tidak asing lagi ya. Nomor 4 ini didatangkan dalam rangka memudahkan pemula. Ya, karena cukup nomor 3 sebenarnya. Nggak usah nomor 4. Ya, buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Tapi ada yang membela. Tidak apa-apa nomor 4 disebutkan. Dalam rangka memudahkan pemula. Dimasuki huruf jar ya. Dimasuki huruf jar. Huruf jar itu banyak kawan-kawan ya. Nanti insya Allah ada pembahasan huruf ya. Intinya adalah gara-gara huruf jar inilah kata setelahnya berharokat kasroh. Itu intinya. Gara-gara huruf jar inilah kata setelahnya berharokat kasroh. Jadi kita ulangi lagi. Tanda-tanda isim itu pertama tanwin. Contoh qalamun, Muhammadun, Aliyun, ya, apalagi syajaratun. Jangan yang domatain terus dong Ustaz. Oke, kita berikan yang fathatain. Qalaman, syajaratan. Qalaman, syajaratan, aliyan. Kalau yang kasrotain, ya, qalamin, syajaratin, faslin, ya, seperti itu. Kemudian tanda isim yang kedua diawali dengan al. Diawali dengan al. Contohnya apa? Seperti al-qalamu, asyajaratu. Jadi al di sini dia mencakup alif lam komariah dan alif lam syamsiyah. Alif lam komariah itu lamnya kebaca ya. Contoh al-baitu. Lamnya kebaca. Al-baitu. Al-paslu. Al-qalamu. Jadi alif lam komariahnya lamnya kebaca. Berbeda dengan alif lam syamsiyah. Ya, lamnya tidak terbaca. Asyamsu. Kemudian apa? Az-zurratu. Kemudian al-lissu. Ya, lamnya memang tidak terbaca secara kasat mata. Tapi alif lam komariah, baik alif lam komariah maupun alif lam syamsiyah, dia masuk dalam pembahasan ini. Ya, diawali dengan al, kata apapun itu diawali dengan al, maka dia isim. Kemudian tanda isim yang ketiga adalah jar. Jar ya. Pasti dia diawali dengan amil jar. Baik huruf jar maupun idhofah. Afwan ya. Baik dia diawali dengan huruf jar maupun mudhof. Kemudian yang keempat, tanda isim yang keempat dia dimasuki oleh huruf jar. Dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar itu banyak ya. Ila. Di sini ila disebutkan. Ila ini huruf jar ya. Ila ini huruf jar. Simpelnya kita terjemahkan ke. Ke ya. Huruf jar itu banyak. Tapi yang disebutkan penulis di sini adalah satu. Ya. Huruf jar yang disebutkan di sini hanya satu. Yaitu ila. Artinya ke. Tapi masih banyak huruf jar yang lain. Insya Allah nanti ada mungkin pertemuan keberapa nanti membahas tentang huruf. Nah disitulah huruf-huruf jar disebutkan. Nah seperti itu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Jadi kita ulangi lagi.
kita sudah mempelajari isim, baik dari segi makna maupun dari segi tanda. Makna isim yang pertama bisa mencakup nama, bisa bermakna kata ganti, bisa bermakna kata tunjuk, bisa bermakna angka. Kalau dia nama, bisa berupa nama orang, ya, bisa nama benda, bisa nama benda, maktabun, bisa berupa nama orang, Aliyun, Ali, bisa berupa nama hewan ya, kitun, bisa berupa tumbuhan, syajarotun, bisa berupa tempat, Makkah. Kemudian makna isim yang kedua, kata ganti ya bisa huwa. Kemudian makna isim yang ketiga kata tunjuk, hada, hadihi, ini. Ya. Kemudian makna isim yang keempat angka sab'atun. Itu makna-makna isim. Tanda-tanda isim yang pertama tanwin, qalamun, zaidun, nabiyun. Pokoknya yang diakhiri dengan nun, sukun, dia isim ya. Atau yang diakhiri dengan nun sukun itu tanwin. Banyak di Al-Quranul Karim ya. Nah, kemudian tanda isim yang kedua dia diawali dengan al ya, baik dia alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah. Tanda isim yang ketiga al-jar. Simpelnya dia berharokat kasrah atau penggantinya. Kemudian yang keempat, tanda isim yang keempat adalah dimasuki huruf jar. Huruf jar di sini banyak sekali, tapi yang disebutkan hanya satu, yaitu ila. Artinya adalah ke, ya. Artinya ke. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan, ikhwah? Iya Ustadz, mau tanya Ustadz, Tafadhol. kalau kata sifat seperti senang, gembira, bahagia itu masuk isim apa gimana Ustadz? Sifat yang gimana, Pak? Senang, gembira itu kan kata sifat. Tergantung katanya seperti apa. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Kalau dalam bahasa Arab, ana sa'idun. Berarti sa'idun itu isim. Oh, saya itu, oh, Ya. oke. Tapi kalau Tergantung. Bapak ingin menjadikan dia fi'il mudhari', misalkan, misalkan as'adu. Artinya saya senang juga, as'adu, tapi pakai fi'il. Berarti dia fi'il, bukan isim. Ya, tergantung Bapak mau pakai pakai konteksnya seperti apa. Hmm. Iya, jadi nggak bisa kita bilang saya senang dalam bahasa Arab apakah isim apakah fi'il, nggak bisa seperti itu. Harus kita sebutkan dulu kalimatnya. Ana Hmm. sa'idun. Sa'idun di sini sebagai apa Ustaz? Isim atau fi'il? Nah, baru kita katakan dia isim. Kok isim Ustaz? Ada tanwin. Sa'idun. Iya. Tapi kalau kita katakan as'adu, isim atau fi'il Ustaz? Fi'il. Ya, karena dia tidak mengandung tanda isim di situ. Oh, berarti bisa sebagai kata kerja juga Ustadz berarti Ustadz. Ya, tergantung konteksnya, Pak ya. Tergantung konteksnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Syukran. Ustaz, tanya lagi Afwan. Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Ustaz Pertanyaannya Dede. sama, pertanyaan sama sih. Tadi saya mau nanya juga seperti itu. Cuma seperti contohnya akbar gitu, Ustaz, atau wasiun itu kan kata sifat itu nggak masuk fiil, masuk isim bukan bukan itu Akbar. Oh, masuk fiil bukan isim bukan akbar akbar. gitu kan kata sifat Akbaru ya. gitu ya. Ya, ya Akbaru itu isim, akbaru isim, Pak. wasiun, eh, Akbaru itu isim Pak. isim. Namanya Ya, isim kata sifat tafdil. berarti ya.
Gimana Pak? Ya, makasih. Berarti ya isim apa? Itu kata sifat ya. Iya, itu Ya, kata sifat. makasih Nah, Ustaz. afwan. Ya, kalau memberikan kata seperti itu enak kita jawabnya kan. Akbaru. Oh, itu isim. Ya, itu namanya isim tafdil, Pak. Jadi kata kerja yang mengandung kata lebih atau paling. Akbaru artinya paling besar. Allahu Akbar. Akbar itu isim ya. Isim tafdil namanya. Makasih. Ustadz, jenengan tadi matur mudof itu apa Ustadz? Maaf, Ya, nah, ini ada pembahasannya insya Allah, Pak. Ya, mudof. ya. Nggih, nggih, nggih. Memang tidak bisa berikan semuanya gitu di majelis ini ya. Ana berikan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ini juga ya mungkin sebagian teman-teman masih masih pusing ya. Jadi nggak apa-apa, bertahap aja ya. Jadi kita sudah mempelajari makna isim dan tanda-tanda isim. Tafadhol teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan makna dan tanda isim. Tidak ada? Ustaz, nanya lagi Ustaz. Kalau Nah, huruf A itu tambahan sa itu termasuk tanda-tanda isim bukan Ustaz? apa? Sin. Apa Sin. huruf sin tambahan? Ya, misalnya kayak sataf alu gitu. Enggak, sin itu huruf, Pak. Sin. Ya, Huruf, itu termasuk tanda-tanda isim bukan Ustaz? bukan. Bukan ya. Bukan ya. Makasih Sin di Ustaz. situ huruf ya, bukan isim. Ustaz, Afwan. Nah, coba kita tanya dulu ya. Kita tes pemahaman teman-teman sekalian. Eh, Abu Nazir, ya. Abu Nazir. Tafadhol Ustaz Abu Nazir. Ustaz Abu Nazir hadir. Baik. Yeni Maria hadir. Hadirah. Kita praktek aja dulu. Saiful Bahri hadir. Aina Saiful Bahri. Ya biar ada sesi tanya jawab juga ya. Biar nggak Hadir ngantuk. Ustaz. Ya Masya Allah. Ustaz Saiful Bahri. Ustaz, kita sudah mempelajari tentang isim Ustaz. Ya. Isim itu ada makna dan ada tandanya. Apa aja makna isim Ustaz? Makna isim satu berkaitan dengan nama. Yang nama ada benda atau alat. Yang kedua nama orang. Yang tiga nama hewan. Yang keempat nama tumbuhan. Yang kelima nama tempat. Nah, Masya Terus Allah. arti isim berkaitan dengan kata ganti. Terus yang ketiga kata tunjuk. Seperti hada, hadihi, zalika, tilka, haula. Hmm. Terus yang keempat ada angka. Setiap angka berarti isim. Contoh sab'atun, samaniyatun. Terus ada tanda-tanda isim atau ciri-ciri Nah, isim. cukup Ustaz. Satu, Masya Allah. Syukur Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. masyhur Ustaz. Ustaz Edin hadir. Ustaz Edin hadir. Hadir. Masya Allah. Ustaz, eh, mungkin bisa menyebutkan Ustaz eh, makna isim, makna isim berkaitan dengan nama, benda atau alat. Selain maktabun Ustaz, bisa nggak menyebutkan selain maktabun? Kitabun, Kitabun, sahih. Ada lagi? daftarun, Daftarun, Masya Allah, sahih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.
Mukhlis. Jaidun. Masya Allah. Nah, Ustaz. Mukhlis. Ustaz Mukhlis. Tafadhal. Ustaz Mukhlis hadir. Baik. Hadir Ustaz. Tafadhol. Ustaz, mungkin bisa menyebutkan selain nama orang, selain Ali dari nama orang Ustaz. Eh, Muhammad Muhammadun ya, sahih. ya Muhammadun. Hanya Muhammadun Ustaz. Yang lain? Nama yang lain? Khalidun. Khalidun, Masya Allah. Sahih Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Muhammad Aidil Syam. Masya Allah. Ahlan wa salam Ustaz. Tafadhal Ustaz. Muhammad Aidil Syam. Ini masih ada kaitan dengan kosakata ya. Kita sambil memperbanyak kosakata kita. Muhammad Aidil Syam hadir. Baik. نعم أستاذ نعم نعم Nah, Ustaz, mungkin bisa menyebutkan Ya nama tumbuhan selain syajarah. Apa aja lah. يا أستاذ Bisa نعم selain وردة Hah? وردة Wardatun. Sahih. ياسمينون نرجيلون Nah, mumtaz. نعم Mumtaz. Barakallahu fikum, Ustaz. نعم أستاذ Kemudian yang menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Aisyah Rashidah hadirah. Hadirah. Naam. Isim yang menunjukkan tempat. Ya. Selain Makkah. Tafadhali. Qaryatun. Apa? Qaryatun. Qaryatun. Ya, sahih. Ada lagi? Madinah. Madinah. Masya Allah. Sahih. Barakallahu fiik. Naam, jazakallah khair. Wajazakillahi. Jazakillahu khair. Kemudian Isma Bone. Tafadhal. Nama Ustaz Hadirah. Masya Allah. Mungkin bisa menyebutkan kata ganti selain huwa. Hiya, Hiya, huma, huma, hum, hum, dan hunna. hunna. Masya Allah. Sahih. Mumtazah. Barakallahu fiik. Syukran. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Tafadhal. Tafadhal. Al-Ustad. Nurid atas al-Ustad Luqman. Al-Ustad Luqman. Tafadhal Ustad. Al-Ustad Luqman hadir. Hadir. Nah, hadir. InsyaAllah Ustad. Mungkin bisa menyebutkan kata tunjuk selain hadhihi. Hadhihi, hadha, Sahih. Hadha. dzalika, Dalika. tilka, Tilka. ulaika. Ulaika. Masya Allah, mumtaz. La ba'as. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiikum barakallahu Ustaz. Kemudian angka. Angka ini sahal ya, insya Allah. Semuanya tahu. Nah, kemudian kita masuk ke tanda-tanda isim. Ya, kita tanya lagi kawan-kawan kita.
Nakia yanfa. Nakia. Tafadhali. Sepertinya perempuan ya. Nakia. Afwan. Jika ada kesalahan ini. Tafadhal. Nakia. Tanwin Ustaz. Oh, Masya Allah. Anta mudzakkar. Afwan. Akhtatu. Tafadhal Ustaz. Mungkin bisa menyebutkan contoh lain dari tanda isim tanwin qalamun. Ya, contoh selain qalamun. Kitabun. Kitabun. Baitun. Terus Saburatun. saburatun. Ada lagi? Hadirun. Muhadirun. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian berawalan al. Ya, berawalan al. Berawalan al. Tafadhal. Abdul Wahid. Abdul Wahid. Mungkin bisa menyebutkan contoh selain asyajaratu. Nah, Ustaz. Al-masjidu. Al-masjidu. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-qalamu. Al-qalamu. Nah, la ba'as ya. Cukup. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz. Berfaedah. Kemudian nomor 3 dan keempat. Ini kita gabungin aja. Nggak apa-apa. Kita gabungin. Tafadhal. Al-Ustaz Muhammad Dhaifur Rahman. Tafadhal Ustaz. Ustaz Muhammad Dhaifur Rahman hadir. Hadir Ustaz, hadir. Tafadhal Ustaz. Nggih. Jar. Fil madrasati. Fil madrasati. Nggih. Yang lain? Amamal fasli. Amamal fasl. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Afwan, syukran. Kemudian Mona. Tafadhali. Mona. Hadir Ustaz. Silakan. Dimasuki huruf jar. Ya, nggak apa-apa. Dimasuki huruf jar. Mina ya Ustaz. Hah? Mina. Mina apa? Dimasuki huruf jar. Isim. Minasyahidin. Minasyahidin. Baru benar. Minasyahidin ya. Tanda isim yang dimasuki huruf jar. Jadi isimnya adalah asyahidin. Huruf jarnya adalah min. Nah. Masya Allah barakallahu fikum. Ana rasa kita cukup untuk malam hari ini kita mempelajari makna isim dan tanda isim. Baik. Ada pertanyaan ikhwah? Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda fiil dan tanda huruf. Kita memahami sedikit demi sedikit insyaallah. Nah, ikhwah, apakah ada pertanyaan? Ustaz Abu Zubair ya, nanya ya. Tafadhal Ustaz. Izin Ustaz. Naam, tafadhal Ustaz. Justru Ana ingin ditanya Ustaz, bukan Ana bertanya. Masya Allah. Tadi manggil Abu Nazir apa Abu Zubair Ustaz yang pertama? Abu. Wallahu alam, lupa Pak. Masya Allah. Jadi gini aja Pak. Makanya bingung. Coba sebutkan Iya, aja Ustaz. tanda isim. Oh, tanda isim Ustaz. Di antaranya yang pertama kemasukan al. Lalu bertanwin. Bertanwin.
Lalu dia khofat Ustaz. Khofat atau Berjar. jar. Masukkan huruf jar. Heeh. Itu masukkan huruf jar. Tadi ada masukkan al. Terus bertanwin. Apa lagi Ustaz? Sudah mewakili Cukup ya? Iya, cukup. Cukup Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz mau nanya Ustaz. Mungkin beridofah Ustaz. Hah? Beridofah. Beridofah? Iya. Nah, beridofah itu udah masuk jar sebenarnya. Oh iya. Ya. Misalkan kitab Muhammadin. Iya. Karena amil jar itu ada dua. Ya. Pertama adalah huruf jar, yang kedua adalah mudhof. Itu udah sepaket dengan al-jar. Nah. Afwan. Nah, Ustaz Eko. Ustaz mau nanya Ustaz. Fadhol Ustaz. Ngantuk tuh, bawa motornya seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz. Ini Ustaz berkaitan tadi dengan ciri-ciri isim itu yang ketiga dan empat itu jar dengan huruf jar. Mungkin bisa diperjelas itu Ustaz. Saya masih bingung itu Ustaz. Bedanya antara jar terus dimasukin dengan huruf jar. Kalau dimasukin huruf jar itu maksudnya ada alamnya yang kata depannya gitu, atau yang tadi itu jar itu yang gimana tuh? Misalkan jar yang majrur apa? Saya masih belum paham benar Ustaz. Mohon dijelaskan ulang Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jar simpelnya itu adanya kasroh, itu aja. Adanya kasroh atau pengganti kasroh. Nah, kemudian nomor 4 itu memang ada sangat erat kaitannya dengan jar, ya. Tanpa kita sebutkan jenis keempat ini, insya Allah jenis ketiga sudah mewakilinya. Kenapa? Karena al-jar yang menyebabkan sebuah kata berharokat kasroh itu ada dua. Pertama huruf jar, kedua mudhof ilaih, mudhof. Ya, gara-gara huruf jar inilah kata setelahnya berharokat kasroh. Contoh, ilal masjidi. Mana isimnya? Al-masjidi. Kok bisa al-masjidi isim Ustaz? Karena dia kemasukan huruf jar. Ila, huruf jar. Gara-gara ila inilah al-baiti, harokat huruf terakhirnya berharokat kasroh. Kalau nggak ada ila, nggak mungkin dia berharokat kasroh. Ya. Kecuali memang dia didahului oleh mudhof, baru bisa dia berharokat kasroh. Ya, jadi al-jar itu simpelnya dia berharokat kasroh, berharokat kasroh. Baik, kasroh tanda aslinya maupun penggantinya. Ana Ustaz As'al. Naam, tafadhol. Fil Quran mawjud al-ayah Ustaz. Min qablu hudan linnas. Min qablu. Awalan di harfin min Ustaz. Limadha yukra qablu Ustaz. Wal ayah al-akhir alaihullah. Alaihi. Labuda alaina hakada Ustaz. Kaifa Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan disebutkan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Syarah Qatrun Nada. Ada pembahasan sendiri Pak ya, tidak bisa Anda sampaikan di sini. Ya. Itu ada 4 pendapat tentang hal itu. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Anta tas'al al-ustaz as-su'al. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, itu memang ada pembahasan sendiri di Syarah Qatrun Nada. Dan teman-teman sekalian, barakallahu fikum, mungkin cukup untuk malam hari ini teman-teman sekalian. Untuk besok malam sebelum masuk ke tanda fiil dan huruf, mungkin ada baiknya teman-teman mengulang kembali
ya, makna isim dan tanda isim. Karena ini nanti akan menggabungkan materi lama dengan materi baru, ya, menggabungkan materi baru dengan materi lama. Jadi sangat erat kaitannya tanda isim, tanda fiil, dan huruf, ya. Kalau tidak paham tanda isim, nanti tidak bisa membedakan mana isim dan mana fiil. Jadi harus mengetahui masing-masing tanda dari setiap kata. Jadi itu saja teman-teman sekalian. Barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an. Syukran jazakumullahu khairan atas pertemuannya malam hari ini. Yang masih belum paham jangan berkecil hati, ya. Mungkin ini langkah awal atau pintu pertama untuk menjadikan teman-teman paham bahasa Arab. Ya, terus semangat, istiqomah, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz ilmunya. Syukur, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.